Swastiastu. Om Awiganam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widibasa, karena atas asung kertawaro nugrahanya lah kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Sebelum melanjutkan video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elda Vindayani dengan NIM A1G1200043, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang tingkatan hidup manusia dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, hubungan tata kemasyarakatan terbagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan catur asrama. Catur asrama merupakan 4 lapangan atau 4 tingkatan hidup manusia berdasarkan atas keharmonisan hidup. Setiap tingkatan kehidupan manusia di dalam Hindu diwarnai oleh adanya ciri, tugas, dan kewajiban yang berbeda-beda antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya. Namun, tidak dapat dipisahkan. 4 lapangan atau 4 tingkatan hidup manusia dalam Hindu yaitu: yang pertama, Brahmacari. Brahmacari adalah saat di mana manusia sedang dalam masa belajar atau menempuh ilmu pendidikan, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tingkat kehidupan Brahmacari juga disebut dengan kehidupan aguron-guron atau Aseweka Guru. Aseweka Guru adalah tingkatan kehidupan yang memerlukan ketekunan dan kesungguhan, karena dalam masa ini seseorang Brahmacari akan menerima pembelajaran dari guru sekaligus menerima ilmu pengetahuan yang memerlukan pemikiran yang sungguh-sungguh. Dalam Brahmacari, seseorang akan dibentuk dan membentuk wataknya melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, sikap, perilaku, serta nilai-nilai guna memiliki pribadi yang utama berdasarkan dengan ajaran agama dan dharma, sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, Grahasta. Grahasta berasal dari 2 kata, yaitu Gra yang artinya rumah dan Sta yang artinya berdiri. Jadi, Grahasta adalah berdiri membentuk rumah tangga atau dalam bahasa umumnya yaitu menikah. Masa Grahasta asrama hendaknya dibangun dari Brahmacari asrama. Maka dari itu, Brahmacari asrama adalah dasar hidup dari Grahasta asrama. Hubungan yang dijalin oleh sepasang suami dan istri harus didasarkan dengan rasa cinta, mencintai, dan ketulusan. Setelah memasuki tingkat kehidupan Grahasta, hendaknya manusia tidak meninggalkan masa belajar atau masa menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan memiliki sifat yang berkembang sehingga tidak mengenal batas usia untuk belajar. Ilmu yang didapatkan dalam jenjang Brahmacari itu lebih diperdalam dan ditingkatkan setelah menginjak kehidupan berumah tangga. Yang ketiga yaitu Wanaprastha. Pada tahap ini identik dengan mulai menyepi dari kehidupan duniawi, dan di masa lampau manusia pada tingkat ini pergi mengasingkan diri ke hutan. Pada masa ini kehidupan diabdikan kepada dharma. Kewajiban yang dimiliki manusia pada masa ini kepada keluarganya sudah berkurang. Pada masa ini manusia mencari dan mendalami arti hidup yang sebenarnya. Aspirasi yang memperoleh tujuan akhir umat Hindu yaitu moksa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Sannyasin atau biksuka, yaitu masa di mana pengaruh duniawi telah lepas dari dirinya. Pada masa ini, manusia mengabdikan dirinya kepada nilai-nilai dari keutamaan dharma dan hakikat hidup yang benar.
Di masa ini, manusia lebih banyak memiliki kunjungan ke tempat suci, di mana seluruh sisa hidupnya hanya diserahkan kepada Pencipta untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu moksha. Dari keempat tingkatan catur asrama tersebut, kita dapat mengetahui dalam tingkat kehidupan mana saat ini kita berada. Jika kita dapat mempraktekkan keempat tingkatan catur asrama tersebut, kita akan dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Namun, kita harus menjalankannya berdasarkan dengan jalan ajaran Dharma. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang tingkatan kehidupan manusia dalam agama Hindu. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.